Perang Taif. Kepanjangan Perang Hunain. Mengenang pengepungan Taif yang sulit. Pengepungan Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi. Sebenarnya merupakan kepanjangan dari Perang Hunain yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun, setelah memukul mundur pasukan tentara Hawazin dan Thaqif dalam Perang Hunain, pasukan tentara muslim terus mengejar mereka hingga ke Taif. Mayoritas pasukan musuh masuk ke Taif bersama komandan tertinggi mereka, Malik bin Auf an-Nasri. Dalam buku Sirah Nabawiyah, butir-butir perjalanan hidup Rasulullah SAW, karya Muhammad Hatim, Rasulullah meminta Khalid bin Walid berangkat lebih dulu bersama 1.000 pasukan, kemudian segera menyusul. Ketika sampai di Taif, kaum musyrikin bersembunyi di balik benteng milik Malik bin Auf, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengepungnya. Pada awal pengepungan, pasukan musuh melancarkan serangan panah dan lemparan batu hingga ada 12 muslim yang terluka. Kemudian Rasulullah memindahkan markas pasukan ke daratan yang lebih tinggi dan menggunakan manjanik, alat untuk melempar batu atau mendekeras dalam perang, untuk melemparkan batu hingga dapat menembus benteng. Sayangnya banyak di antara muslimin terbunuh karena anak panah. Beliau juga menggunakan strategi menebang pohon kurma dan membakarnya. Lalu diserukan, siapa yang turun dari benteng akan bebas. Mendengar seruan itu, sebanyak 23 orang dari mereka turun menemui Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Bikrah. Mereka semuanya dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dijamin segala keperluan hidupnya kepada muslimin yang mampu. Jika bijaksana Rasulullah SAW itu berhasil melemahkan perlawanan penduduk Taif yang masih bertahan. Pengepungan tersebut berlangsung cukup lama dan sulit ditaklukkan karena pertahanan musuh cukup kuat. Dalam riwayat disebutkan lamanya 40 hari atau 20 hari atau 18 hari atau 15 hari. Mengurung kaum Taif di Taif memang membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahkan sebanyak 12 sahabat gugur dalam perang itu, sedangkan dari musuh hanya 3 orang yang tewas. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak berniat membinasakan kaum Thaqif. Justru beliau berharap orang-orang Thaqif bisa ditaklukkan dan masuk Islam, sebab kaum itulah orang-orang cerdik dan pintar. Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk bagi orang-orang Thaqif." Hingga akhirnya doa dan harapan Rasul itu tercapai. Kaum Thaqif sempat mengirimkan utusannya menghadap Nabi SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah sekian lama mengepung Taif, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada Naufal bin Muawiyah ad-Dili. Dia berkata, "Mereka adalah rubah di dalam lubang. Jika engkau tetap mengepung mereka, maka mereka pun tidak akan berbahaya." Selanjutnya, Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab mengumumkan kepada orang-orang jika esok hari akan pergi, namun ada di antara mereka yang keberatan dengan rencana ini. Mereka berkata, "Maka kita pergi begitu saja dan tidak melakukannya." Rasulullah SAW menimpali, "Kalau begitu, serbulah mereka," sabdanya. Sayangnya, serbuan yang mereka lakukan mengakibatkan banyak orang terluka karena benteng musuh memang cukup kuat. Maka Rasulullah SAW pun kembali berkata, "Insya Allah besok kita akan pergi." Kali ini perintahnya membuat pasukan muslimin senang dan Rasulullah SAW hanya bisa tersenyum. Rasulullah SAW membawa pasukannya kembali ke Jiranah, tempat pertahanan dan rampasan Perang Hunain dijaga. Setelah beranjak pergi, Rasulullah SAW bersabda, "Ucapkanlah
kami pasrah, bertobat, menyembah dan kepada Rabb yang kami muji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.